simpel sih, maksudnya kalau buat apa ngepost kalau nggak mau pamer. Experience gue kayak misalnya udah lama nggak post tuh gue rasanya pengen post nih, rasanya kayak kehilangan, kayak zone out from Instagram gitu loh. Yang ngomong orang nggak suka pamer, gue gebuk lu. Hai, nama gue Vanessa, and menurut gue Instagram itu tempat untuk gue bikin konten and a place for me to explore. Enggak sih, biasa aja. Oke, nama gue Savio Darmento. Instagram itu menurut gue sebenarnya dunia kedua sekaligus tempat bisnis gitu. Instagram sama dengan pamer, simpel sih, maksudnya kalau buat apa ngepost kalau nggak mau pamer. Ya nggak sih? Apapun yang lo pamerin, mau bakat lu, mau muka lu, mau cara pakai baju lu, namanya posting ya pamer gitu sih kalau gue. Oke, kalau menurut gue setuju Instagram itu ajang pamer. Karena menurut gue some people, gue nggak bilang semua, cuman itu tuh kayak kita menegaskan status diri kepada orang lain, kayak showing that gue di atas lu, kayak nge-flex gitu. Tapi gue bilang nggak semuanya. Terus menurut gue, apalagi zaman sekarang semua orang main Instagram, lagi fine dine di post, atau misalnya pamer pacar, nggak tahu sih ya. Cuman pamer itu udah menjadi human nature kita gitu loh, and gak masalah asal nggak berlebihan. Setuju, gue sangat setuju apa yang gue lakukan sama ini. Gue pamer. Kenapa gue pamer? Karena gue mau terlihat di Instagram gue lebih tinggi dari orang. Karena kalau ketika gue lebih tinggi dari orang, interaksi gue makin banyak, chance gue buat ngeliat cewek makin banyak. Oke, kalau menurut gue ya jujur ya sedikit pamer sih, lumayan. Mau kasih tau kayak jati diri gue kayak gimana, terus gue mau bikin konten biar semua orang lihat aja gitu. Menurut gue iya agak melenceng, soalnya gara-gara orang-orang yang menggunakan platformnya, menurut gue mereka tuh seek for validation from people, kayak mereka tuh want acceptance. Dari awal tuh Instagram tuh dibikin untuk be yourself gitu loh, jadi menjadi diri lu, post apa aja lah terserah lu as long as you like it. Cuman sekarang tuh people lebih ke obsessed, addicted to the app gitu loh. Menurut gua kalau misalnya itu nggak dicegah, ya Instagram tuh gak bakal jadi platform yang bagus gitu loh. Itu sih menurut gua. Oke, gue sebenarnya nggak setuju. Kenapa? Karena dari awal Instagram ini, kenapa gue strong disagree? Karena Instagram dari awal emang diciptakan buat bikin orang pamer. Itu nggak ada tujuan lain. Kenapa? Karena nature manusia itu kayak yang lu bilang tadi, emang butuh pamer. Dan pamer itu datang karena manusia itu punya insecurities. Instagram itu dari 2014 dia pertama kali dibikin, itu udah jelas banget. Dia kelihatannya sih kedoknya cuma bikin supaya ini sosial media nih, sosial media buat orang interaksi, buat orang jadi diri sendiri. Cuman yang gue perhatiin ya sebenarnya itu cuma ngebangkitin insecurity orang. Sampai sekarang sama aja tujuannya. Itu kalau gue. Kayak gue duluan kali ya. Ya nggak beda jauh sih jawaban kita. Cuman gue agree karena memang wajar aja kalau misalnya emang orang put in effort buat dia naikin social standard dia di Instagram. Ya emang social standard dia bakal naik, ya udah gitu. Memang itu udah biasa. Cuman yang kenapa gue nggak selalu agree karena memang social standard yang ditetapkan orang lain ke orang pribadi yang satu yang lainnya itu agak nggak wajar gitu kalau gue. Kalau menurut gue tuh kita tuh kadang based on my personal experience, gue kayak misalnya udah lama nggak post tuh gue rasanya pengen post nih, rasanya kayak kehilangan, kayak zone out from Instagram gitu loh. Terus kayak menurut gue social standard itu ya, apalagi kalau misalnya gue lihat dulu sih gue lihat orang foto
kayak bagus gitu ya, gue rasa kayak aduh foto-foto gue jadi insecure gitu loh, jadi I feel like I have to top up terus. These few days gue lihat banyak banget positivity and good news spread all over the internet, kayak Black Lives Matter. Itu menurut gue satu dunia tahu tuh kita bisa saling support in ways like donating atau sign petitions. Jadi menurut gue Instagram tuh nggak semuanya buruk, apalagi kalau lu mau start a business itu oke banget sih kalau mulai dari Instagram gitu. Gue disagree karena gimana pun ya, ada study show, ada survei itu yang bilang 60, Instagram itu bikin 60% orang report kalau mereka semakin rendah self esteemnya. Terus 50% report kalau mereka semakin rendah dalam relationshipnya. Itu sebenarnya kan kalau misalnya disimpel aja, kalau ngomong Black Lives Matter, ini deh secara ini trivial aja. Black Lives Matter itu kalau orang ngepost hitam itu sebenarnya justru itu propaganda. Itu sebenarnya propaganda yang diciptakan supaya suara dari Black Lives Matter ini hilang yang sebenarnya. Itu yang gue tahu. Terus kalau misalnya masalah terbesar di dunia sekarang itu sebenarnya bukan masalah kita mau unite atau enggak over Instagram. Karena menurut gue masalah terbesar di dunia, masalah yang orang-orang sekarang punya, yaitu pengguna Instagram terbanyak itu umur kita. Itu masalah terbesarnya security. Orang yang insecure itu bakal muncul ada kasus bunuh diri lah, bakal muncul kasus mereka depresi. Itu sejak adanya Instagram, Facebook, apapun itu, terutama Instagram, karena itu semuanya foto, insecurity semakin gila, naik melonjak. Instagram membuat penampilan lebih penting daripada isi. Strongly agree banget, karena simpel aja ya, lo mau isi Instagram lo, maksudnya konten bagus apapun, kalau penampilan lo nggak bagus percuma, sama aja. Gue punya teman-teman, bandingin dua aja deh, simple. Ada satu jago nyanyi, tapi mukanya biasa aja. Ada satu nggak sejago itu nyanyi, tapi ganteng nih. Followernya gimana? Yang kurang ganteng di bawah 100k, yang lebih ganteng ini 300k. Kenapa? Orang bilang oh suaranya lebih bagus. Cuy, gue ngeles musik, gue ngeles vokal, gue tahu suara yang mana yang lebih bagus. Gitu. Buat gue appearance tuh bukan semuanya. Buat gue kayak yang penting kontennya menarik, cara dia bikin make the post look interesting. Ya nggak, appearance tuh doesn't really matter sih menurut gue. That's it sih. Jadi appearance doesn't really matter buat lo ya? Tapi ya it doesn't really matter sih. Cuman gue masih percaya. Soalnya banyak banget tau kayak influencer yang mukanya kayak misalnya biasa aja ya, cuman followers mereka tuh bejibun gitu, banyak yang ngikutin gara-gara mereka lihat personality-nya kayak apa adanya, fun, outgoing gitu sih. Oke, itu dari kalau lu lihat personality mereka. Tapi kalau simpelnya gini, kalau lu pernah dengar namanya regression nggak? Apa tuh? Regression, jadi kayak buat ngitung data gitu. Oh, iya. Jadi anggaplah ini outcome-nya. Outcome itu sama dengan ada konstanta plus konstanta kali faktor X. Faktor X ini adalah penampilan. Konstanta 1, orang ya udah memang dia punya konten nih. Tapi kalau misalnya ditambah faktor X, ya itu penampilannya bagus, melonjak jauh. Gue strong lebih. Oke. Gue strongly agree banget kalau misalnya dibilang sumber dari anxiety segala macem. Ya apalagi emang Instagram kan sebenarnya tujuannya adalah, tadi gue udah bilang Instagram tujuannya buat pamer. Kalau dari pamer itu orang lihat dia lebih jago dari gue, apalagi kalau nggak insecure, kalau nggak bakal jadi insecure gitu. Menurut gue ya jujur karena I've been there gitu loh. Gue pernah anxiety, gue lihat HP 24/7 tuh rasanya bener-bener it's so draining, ngerti gak sih? Kayak apalagi gue lihat foto-foto mereka kayak misalnya like they look really happy, terus
gue kayak I don't feel whole at the moment gitu loh. Gue ngerasa kayak kok hidup kita beda and things. Jadi gue lebih banyak overthink gitu loh. Nah itu that's the cons of social media. Kalau pakai kebanyakan tuh harus dikurangin biar mental sehat tuh tetap terjaga. Setuju. Mental health tuh penting guys. Bener banget. Okay. Gue setuju banget Instagram hilangin likes, komen dan segala macam karena itu angka itu kan engagement ya. Apalagi kalau lu udah bisnis profile gitu, influencer suka banget liatin engagement. Emang their mission itu untuk naikin terus angka itu, dan sometimes tuh kebanyakan mereka tuh stress about it karena mereka lihat angka-angka itu. Menurut gue itu nggak bagus banget dan harus dihilangin biar semua orang tuh start the same gitu dari awal gitu sih. Sebenarnya itu benar, di satu sisi benar kalau orang itu justru plus kalau misalnya influencer yang gimana ya, influencer kalau misalnya influencer aja, kalau misalnya dia punya follower yang lebih sedikit dari influencer lain, itu kan secara otomatis kalau misalnya lebih banyak deh, kalau lebih banyak itu bakal nunjukin kalau dia bakal lebih laku di market endorsement gitu misalnya. Tapi di sisi lain kalau misalnya dihilangin, indikator buat bisnis kalau usahanya itu udah mulai sukses atau belum dari mana, itu satu, dari mana indikatornya. Terus buat jadi inspirasi seberapa banyak bobot dia buat inspire orang. Maksudnya apapun kan, kalau misalnya di Instagram apapun yang lo ngomongin berpengaruh ke follower lo. Kalau misalnya lo nggak tahu follower lo ada berapa, ya lo nggak tahu pengaruh sebesar apa gitu. Jadi sebenarnya cara paling baik Instagram bukan dihilangin likes follower, dihilangin Instagramnya. Itu kalau gue. Oke, dunia akan lebih baik tanpa adanya Instagram. Setuju, akan anak muda lebih nggak insecure, anak muda lebih mungkin bisa jadi kayak dulu ya, dibilangnya kalau misalnya yang main sama tetangga terus punya cita-cita, aku mau jadi astronot gitu. Kalau sekarang tuh aku mau jadi astronot, terus Instagram yang bilang jangan mimpi ketinggian, udah itu jatuh. Instagram nggak ada, mungkin bisa bikin lebih baik, tapi di sisi lain yang gue sedikit nggak setuju itu soalnya kalau misalnya Instagram nggak ada, bisnis gue susah. Bisnis gue susah, terus orang juga banyak yang bakal misalnya fashion, dari segi fashion aja orang tuh bakal kehilangan banyak gitu. Yang gue lihat sih. Gue strongly agree karena I want it back kayak dulu lagi gitu loh, pas nggak ada Instagram kita semua would like pergi hangout kayak tanpa main HP gitu, kayak jadi nggak ke distract gitu loh. Terus apalagi kan gue kan pasti ada masa kecil kan, tahun 2000 tuh pasti bisa naik sepeda keluar segala macam. Cuman zaman sekarang tuh kayak umur adik gue lah ya, 2007. Nah itu kayak lebih sering di tablet gitu loh, nonton terus, dan itu tuh susah banget untuk dia gak main game atau nonton gitu loh. Nah jadi menurut gue harus dihilangin. Nah kalau misalnya dari sisi bisnis itu tadi, gue rasa kalau gak ada Instagram pun itu juga bisa, kayak misalnya ajak mereka meeting atau like online, gak perlu Instagram advertising. Oke, Instagram mengubah musibah jadi trending. Ya sebenarnya memang selama ini yang trending Instagram kan banyak kan musibah ya. Simpel aja kayak misalnya yang tadi lu sebutin Black Lives Matter, itu kan sebenarnya hal yang musibah yang harusnya jadi hal yang sentimental misalnya, atau apalagi banjir, corona, itu kan semua hal yang harusnya orang prihatin, orang harusnya semacam seenggaknya melakukan sesuatu yang buat dirinya sendiri gitu. Tapi orang malah bikin jadi trending, ngepost Instagram yang ujungnya buat naikin ratingnya sendiri. Dengan kedok dia mau ngebantu nih, tapi sebenarnya demi namanya sendiri. Gitu kalau gue setuju banget, karena apalagi lu lihat, gue sering banget follow meme page, dan itu mereka suka kayak bikin musibah gitu,
jadi tren, jadi lucu-lucuan, semua orang tuh kayak jadinya kirim-kirim lewat DM gitu kan. Nah terus Black Lives Matter tadi itu kayak kadang influencers, gue nggak tahu ya, mereka post tapi buat postnya doang, buat ngikutin tren, tapi mereka nggak do anything to support it, kayak nggak donate atau sign petisi gitu loh. Gue setuju banget. Kalau misalnya gue recently udah take Instagram break, apalagi HP gue kan lagi di service kan. Nah jadi gue kayak ada waktu buat diri gue sendiri, apalagi quarantine gini, gue bisa sama keluarga gue. Jadi menurut gue kalau gue nggak pegang Instagram pun juga it doesn't really matter to me, karena gue punya, I can spend time with my fam atau call sama teman, kayak gitu sih. Kalau gue strongly disagree. Gue nggak bakal baik-baik aja kalau misalnya Instagram hilang. Gue mengakui gimana pun orang suka pamer. Lu yang ngomong orang nggak suka pamer, gue gebuk lu. Orang itu suka pamer, gue suka pamer. Kalau misalnya situasi kayak gini, apalagi ya new normal, harus kurangin keluar-keluar. Kalau keluar-keluar masih mending deh. Gue masih ada waktu buat pamer clothing gue, pamer apapun lah, cara ngomong gue sama orang-orang. Kalau misalnya lagi kayak gini, di mana lagi gue mau pamer selain di Instagram? Tempat audiens gue paling banyak di situ. Gitulah simpelnya. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, thank you teman-teman buat udah nonton sampai habis. Terima kasih banget udah stay tune di acara dua pihak terbaru ini yang judulnya adalah Instagram Ajang Pamer. Bagi kalian yang punya statement yang menurut kalian lebih bagus untuk diperdebatkan, boleh pantengin terus Instagram G-Scopes karena kita bakal undang beberapa orang lagi untuk ada di acara dua pihak ini, dan nanti tema akan kita tentukan dan statement kalian berpotensi untuk masuk ke dalam acara tersebut. Dan jangan lupa kalau kita juga bisa memilih orang dari Instagram juga. So stay tune, please do like, subscribe, comment, and share. See you.